Saudara, momen Lebaran kali ini kami ada referensi menu kuliner yang lezat ala resto untuk menemani silaturahmi bersama dengan sanak saudara. Nah, seperti apa menunya? Ini dia liputannya. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, biasanya ya saudara, kalau jelang Lebaran, ini kan jadi momen yang ditunggu-tunggu nih. Setelah sebulan berpuasa, pasti jadi momen yang spesial, makanya kita mau masak yang juga spesial. Saya sudah bersama dengan Chef Fauzi. Chef Fauzi. Ya. Chef Fauzi, jadi Ya. hari ini kita mau masak apa? Ya, hari ini pertama kita akan masak opor ayam. Ya, tapi lebih ke sebenarnya ada dua versi ya opor ayam itu. Ada yang putih, biasanya orang Jakarta tuh ada yang putih lalu ada yang kuning. Hari ini kita akan buat opor ayamnya lebih ke kuning. Oh, yang kuning. Iya. Terus sama apa lagi? Berarti satu lagi? Nanti kita akan bikin juga lontong Padang. Lontong Padang. Oke, berarti yang pertama. Kita pertama akan buat si opor ayam. Oke, dulu. opor ayam dulu. Bahan-bahannya apa aja nih, Ya, Chef Fauzi? bahan-bahannya untuk opor ayam ini ada bawang putih, lalu ada bawang merah. Oke. Di sini ada kemiri, juga sudah pasti ada kunyitnya. Kunyit. Ya. Nanti kita ketika pemasakan atau istilahnya disangrai itu nanti kita akan pakai si daun serehnya. Oh, oke. Ini bahan-bahannya itu untuk satu porsi berarti? Satu porsi. Satu porsi. Ini berarti... untuk satu porsi itu biasanya bisa dimakan untuk 4 orang sih sebenarnya. Oh, oke. Ini makanya ada 1, 2, 3, 4, 5 potong nih. Karena mungkin ada yang mau nambah satu ya. Bisa. Oke, langsung aja mungkin dimulai. Oke, kita mulai langsung. Kita panasin dulu. Tuang dulu minyaknya. Ya, kebetulan ini sudah kita blender juga untuk si bumbu kuningnya, jadi kita tinggal aduk aja. Ini bumbu kuning yang tadi. Iya, yang tadi kita sudah ingredient. Oke, ini jadi kalau misalnya yang bumbu-bumbu tadi udah dihalusin jadinya Betul. seperti ini. Tinggal dimasukin. Tinggal dimasukin. Nah, ini harus agak hati-hati ya saudara. Nih kebetulan kita lagi ada di salah satu rooftop, di salah satu hotel Jakarta, jadi agak-agak banyak angin. Masaknya harus agak-agak hati-hati. Kalau nggak nyiprat-nyiprat. Oh, tuh dimasukin tadi Kita, yang ya, si daun serai kita serainya. masukin dulu. Lalu kita masukin airnya sedikit. Masukin air. Ya, nanti sampai dia mendidih istilahnya. Ini airnya berapa? Berapa banyak? Untuk airnya bisa 500 ml. Sebenarnya untuk air sendiri selera ya. Kita lihat bagaimana masa pemasakannya supaya lebih cepat atau pengennya lebih cepat nyerap tuh biasanya orang lebih banyak si tahapan airnya. Lalu nanti kita masukin juga si ayamnya. Oke, nah ini juga kalau untuk apinya sedang, besar, Untuk atau gimana? api bisa disesuaikan. Biasanya kalau misalkan pemirsa di rumah ada yang pengen buru-buru bisa lebih cepat atau lebih besar apinya. Tapi kalau biasanya kan masak tuh mereka selalu nonton sinetron dulu nih. Jadi bisa apinya sedang-sedang aja. Apinya sedang-sedang aja. Sambil kita nunggu bisa masukin ayamnya. Biasanya prosesnya berapa lama ini, Chef Fauzi? Prosesnya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Sebenarnya ada lagi yang lebih cepat. Biasanya ada mereka yang masak ayamnya sudah rebus dulu, Oh, direbus. direbus lebih dulu supaya ngilangin lebih cepat aja sih, langkah cepatnya termasuk yang seperti itu ya. Ada juga yang digoreng setengah matang biasanya. Oh, ada yang digoreng Ada dulu? juga yang digoreng setengah matang. Biasanya untuk pemirsa di rumah kan pengen tahu nih, biasa di restoran tuh ada yang kok bisa sih lebih cepat. Nah, karena emang dia masa pemasakannya biasanya setengah matang dulu tuh jadinya. Oh, nah tapi kalau digoreng dulu dia jadi kering gitu nggak sih, ayamnya harus dry gitu? Ya, karena setengah matang biasanya dia ambilnya bagian paha sih. Jadi masih lebih banyak juicy-nya. Oke. Ini sambil kita nunggu mendidih ya istilahnya. Nah, ini ada tips nggak nih? Misalnya orang kalau masak kan kayak tadi tuh suka ditinggal supaya nggak overcook gitu, atau ayamnya jadi lembekan. Nah, kalau untuk tipsnya biasanya untuk mereka-mereka yang nggak mau kematangan, bisa apinya lebih ke kecil aja, nggak terlalu besar. Di api sedang juga bisa, karena masa pemasakan untuk si opor ini kan tergantung biasanya pemirsa di rumah maunya kayak gimana nih. Kalau mau yang lebih nyerap ya biasanya akan lebih lama. Jadi bumbunya biar lebih lama tuh pemasakannya lebih bagus. Ya, jadi ada opsinya selain si opor ini bisa pakai santan ataupun tidak. Jadi kalau emang nggak suka santan bisa nggak pakai santan. Tapi biasanya bumbunya akan lebih banyak, si bawang putih, bawang merah juga kunyit akan lebih banyak. Oh, oke. Biar lebih spicy ya. Ya, betul.
Kalau opor yang putih sama yang kuning lebih rumit yang mana sebetulnya bikinnya nih, Chef? Kerumitannya hanya berbeda di bahan aja sih sebenarnya. Di bahan tambahan dari si opor yang kuning biasanya ada kunyitnya, tapi kalau yang nggak suka sama kunyit, bisa tidak penggunaan kunyit itu dikurangin biasanya. Oke, oke, oke. Ini juga ada bumbu-bumbu yang Ya, ini nanti juga ya? ya betul. Nanti kita akan masukin ada lada, garam, ada bumbu perasa juga, dan itu bisa dipakai sesuai selera aja sih biasanya. Yang suka asin, yang suka gurih, atau juga masih ada yang biasanya opor tuh ada yang suka agak manis juga. Kayak berarti bumbunya tuh berpengaruh ya sama Berpengaruh. tadi kayak takaran santannya gitu? Iya betul, berpengaruh karena memang lebih ke selera makan biasanya kan. Kalau makin berasa, makin senang tuh biasanya ya. Oke. Nah, ini juga saya ngelihat santannya kan kalau biasanya orang ada yang beli santannya udah yang instan gitu. Ya. Terus ada juga yang mungkin ini sendiri. Biasanya kalau di pasar bisa digilingin sendiri gitu kan, diperes betul. sendiri. Nah, kalau yang ini Ya kita pakai santan yang instan kebetulan, jadi tidak perlu nunggu si terlalu boil atau biasanya kan ada yang pembuatannya tuh ada yang pecah ya. Nah ini kita nggak perlu terlalu panas, jadi ini bisa langsung dimasukkan juga dengan suhu yang sesuai yang kita buat sekarang. masaknya harus sabar ya karena Iya, memang masak itu harus sabar ya, harus penuh dengan. Nah ini bisa mungkin kalau kita bisa mau coba dibumbuin. oh boleh, tapi sambil diliatin ya chef ya. Boleh, silakan Kasih sesuai nanti. dengan seleranya. Oke, berarti ini seberapa? Seleranya. Coba ya sejumput. 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 Ini penyedap rasa, tapi ini opsional atau memang Opsional harus ada? aja. Opsional aja penyedap rasa karena biasanya di rumah ada lagi alternatifnya selain penyedap rasa tuh ada yang penyedap rasa ayam. Ya kan. Sekarang udah banyak yang instan sebenarnya, tapi balik lagi sesuai dengan seleranya karena ini temanya Idul Fitri itu biasanya tradisional banget. Oke. Setelah ini Kita penyedap ada rasa lagi ini? garam dan lada juga gula. Oke, garam dulu kali ya. Boleh. Nah, kalau garamnya takarannya seberapa ini, Chef? Takarannya bisa 2 aja cukup. Atau perlu kali ya salad? Oh. Terus gula ya? Iya, gula. Nah, Gula. fungsi dari si gula ini buat Gulanya? balancing dari rasa yang kita udah masukin, Oh. termasuk ada si penyedap tadi, lalu ada garam, ya, supaya lebih balance aja. Ini kalau gulanya berapa? Bisa sejumput juga cukup. Cukup tuh? Ya, Atau lagi? lagi boleh. Kalau kita lebih suka manis berarti ya. Lagi suka manis. Saya nggak terlalu suka pedas. Terus ini apa nih, Chef? Ada lada. Ini lada. Ini ladanya tuh yang bubuk apa gimana? Ada lada yang bubuk. Kita pakai Hah? lada yang bubuk. Cukup lah ya. Sama ini terakhir atau gimana Ya, yang untuk si goreng? bawang gorengnya nanti terakhir setelah kita plating nanti kita kasih salah satu pemanisnya, ada bawang goreng juga nanti kita buat si garnishnya juga biar lebih menarik. Sambil kita aduk, sambil kita tunggu juga dia lebih reduce, biasanya lebih reduce nanti akan lebih berasa. Nah, kalau misalnya kan kalau masak ada ayamnya bagian paha, bagian dada yang lebih cepat matang tuh biasanya gimana nih, Chef? Yang lebih cepat matang pasti bagian si paha ya, Oh, karena paha. iya karena lebih juicy juga. Biasanya kan ada pemirsa di rumah suka yang nggak terlalu kering, kayak di bagian dada tuh biasanya lebih padat ya. Pas lagi memasaknya ini harus diaduk-aduk terus atau enggak, Chef? Tidak harus terlalu sering diaduk, lebih ke ketika masa pengadukan ini supaya lebih merata aja untuk si penyerapan pada bumbu si ayamnya. Gimana Wangi banget wanginya? ternyata. Wangi banget. Wangi banget ya. Langsung lapar. Astagfirullahaladzim. Ini dari sini kita bisa masukin si santannya Oh, justru santannya terakhir. terakhir aja karena supaya menghindari pecah ya antara Oh, santan sama si bumbunya. Biasanya kan ibu-ibu di rumah tuh suka pecah tuh si sambelnya, si santannya sorry. Nggak usah terlalu banyak, biar warnanya masih Ini tetap belum dapat. jadi aja saya udah ngiler lah. Oke, nah ini kan biasanya ada opsi kalau misalnya mau lebih pedes atau Betul. nggak pedes. Nah itu berarti masukin cabenya tadi pas digiling itu. Iya, Chef, jadi apa untuk biasanya kalau yang suka pedas bisa langsung dimasukkan untuk si opor di dalam bumbu opor di kuning tadi, atau bisa juga dipisah jadi option aja sebenarnya. Oh, oke. Oh, ini udah makin harum ya karena tadi udah ditambahin santan Ya. dan saudara karena ini masih proses memasak, nanti kita akan lihat jadinya kayak gimana. Sekaligus kita akan masak menu yang berikutnya, Chef ya. Apa, Iya, Chef? betul. Menu selanjutnya ada lontong padang. Lontong padang.
Kembali lagi bersama saya Putri Oktaviani dan juga Chef Fauzi. Tadi yang udah kita masak, udah jadi ya Chef ya? Ya, udah jadi. Cepet banget ya, cuma Opor ayam jeda udah iklan jadi. udah jadi. Nah, saudara kalau misalnya tadi udah kita masak nih jadinya kayak gini nih. Nih, ini jadi opor kayak gini ayamnya. tadi opor ayam. Nanti bisa dikasih bawang goreng ya Chef Ya, ya? betul, nanti kita finishing pakai bawang goreng. Oke. Boleh ya, aku mau ini tadi kalau misalnya opor sebetulnya opsional. Opsional. Pakai lontong atau Pakai nasi bisa. pakai nasi bisa, tergantung kenyangnya yang mana. Oke, ini kita tuang dulu. Saya punya yang paha nih Chef. Ini ya. Ya, Sama pakai bawang goreng. Oke. Ini dia, udah jadi opornya yang tadi kita masak. Betul. Pakai lontong ya, ini bisa jadi salah satu inspirasi untuk Anda yang mau lebaran masak opor ayam. Nah, ini bisa diikutin. Ini dia. Nah, abis masak opor ayam, kita akan masak Lontong Padang. Nah, ini juga bisa jadi salah satu pilihan ya untuk menu lebaran. Ada bahannya apa aja nih, Chef? Ya, untuk bahan-bahan di lontong Padang lumayan lebih banyak. Ya, termasuk ada daun kunyit, daun serai, juga ada daun jeruk. Di sini juga ada daun salamnya. Ada cabai merah keriting, lalu ada kunyit, bawang putih, bawang merah, kemiri juga lengkuas. Yang kebetulan sudah saya blender nih. Nah, udah jadi. di blender juga. Sini udah kita blender. Ini juga ada cabenya udah kita blender dan ada beberapa yang jadi pelengkapnya. Ya, pelengkapnya ada nangka juga telur. Oke, ini buat pelengkapnya nangka dan juga Ya, telur. Nah, telur. karena saya mau ikutan masak, jadi saya mau pakai sarung tangan dulu. Nanti saya Ya. ikutan ya. Boleh sambil saya masak-masaknya. nyalain. Oke. Kalau bumbunya tuh agak mirip sama opor nggak sih Chef atau beda? Beda. Untuk Beda. bumbu-bumbunya sendiri emang beda karena lebih banyak variasi rempahnya itu lebih banyak daripada si opor. Oh, Saya masukin nanti Mbak Oktanya bisa sambil aduk-aduk ya. oke, minyak dulu. Udah, terus pakai yang ini ya. Ya. Saya akan bantu masukin bumbu-bumbu. Ini takaran tadi 3 sendok untuk satu porsi Chef. Untuk satu porsi karena biasanya si lontong Padang ini lebih kental ya. Oh, Si bumbu-bumbunya juga jauh lebih banyak. Saya tuang juga. pakai sambal. Ini tadi berarti dari cabai yang ini. Ya, cabai merah Cabai keriting merah. tadi. Betul. Kalau mau pakai cabai rawit, Cabai rawit boleh apa, tapi Chef? jauh lebih pedas. Biasanya akan jauh lebih pedas. Nah, ini saya masukin mulai dari daun serai, daun kunyit juga daun jeruk. Ini kita nyalain lagi. ini makin harum ya pas ditambahin dedaunan ini. Terus Jadi sampai dia lebih ini supaya biasanya tuh di rumah ya selalu ada istilahnya ada bau langu. Nah, ini kita akan masak lebih lama sedikit supaya tidak bau langu dari si rempah-rempahnya itu sendiri. Biasanya kan untuk pemirsa di rumah kalau mau tahu kenapa sih kalau bikin bumbu dapur itu selalu masih ada bau-bau mentahnya gitu. Nah, ini kita lebih ke teknik masaknya aja. oh, Karena biasanya untuk matengin si rempah-rempah itu akan jauh lebih lama sih, Mbak. nah, itu bisa jadi tips juga ya. Iya, Pokoknya intinya betul. masaknya sabar ya Chef ya. Betul. Ini kita masukin airnya. Untuk tadi 3 sendok makan berarti airnya ini Air. berapa mili? Ini 250 ml cukup 250 ya, mili. biar lebih kental. Nah, di sini kan ada nangka nih, Mbak Okta. Biasanya tuh untuk pemasakan si nangka supaya lebih lembut atau lebih empuk ya, itu akan lebih lama, jauh lebih lama. Nanti kita udah siapin sesuatu yang magic juga nih. Ini udah direbus atau dikukus? Ini udah atau direbus. gimana? Oh, Ini udah direbus, ya. Berapa Jadi lama lebih Chef? cepat. Untuk perebusannya 1 jam supaya jauh dengan api yang tidak terlalu besar. Biasanya kalau apinya kegedean tuh dia akan menghitam si nangkanya. Oke. Berarti sampai warnanya kayak gini aja nih ya? Iya, tuh biar lebih meresap. Udah empuk juga nih ya Chef ya? Ini udah empuk. Di sini kita bisa juga tambahin si telur sekalian supaya Mbak Okta suka telur? Boleh. Biar 2 makin kenyang. cukup? Boleh ada 2 nih ya. Oh, pakai telur. Kalau misalnya lontong Padang itu berarti isinya nangka, telur. Ada nangka, ada telur. Biasanya juga ada yang pakai daging. Sebenarnya opsional aja sih untuk si nangkanya ini. Yang suka daging bisa juga masukin si daging bareng sama si sayurnya, yang tidak juga tidak masalah. Bahkan kalau nggak suka nangka biasanya ada yang mereka pakai buncis atau kacang panjang gitu sih. Biasanya balik lagi ke sesuai selera ya, karena tidak semua orang suka nangka juga. Oh, iya. Oke.
Ini masaknya berapa lama kira-kira, Chef? Ya untuk lama ya, untuk masak si kuah lontong Padang ini jauh lebih lama. Biasanya di rumah tuh bisa 45 menit sampai 1 jam. Jadi karena memang Padang ini identik dengan aroma dan rasa rempah yang lebih berasa. Sambil Mbak Oktanya aduk, saya yang masukin seasoningnya. Kita gantian ya. Oke. Kita berganti job desk. Oke. Kok ini nggak pakai santan ya, Chef? Apa gimana nih? Ya, nanti bisa kita pakein santan, bisa juga enggak. Tapi karena memang sudah si rempahnya udah banyak ya, bumbu, mulai dari bumbu kuning, lalu ada si tadi ada cabenya juga. Jadi kelihatannya juga lebih kental. Kalau memang mau ditambahin santan juga boleh, tapi opsional sih untuk si santannya. Cuman memang identik si Padang ini seharusnya memang menggunakan santan. Pakai santan ya. Ini nggak boleh banyak-banyak ya, terutama yang ada kolesterol ya, Chef. Ada kolesterol. Memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, saudara. Nah, ini makin harum loh ini lontong Padangnya. Udah kelihatan nanti kelihatan lebih reduce lagi supaya kelihatan lebih kental. Nanti setelah berbuka mungkin baru bisa dicoba. Iya, harus tahan-tahan ya meskipun nih udah makin lapar. Oke, ini berarti udah tinggal nunggu matang doang, Chef? Iya, tinggal nunggu matang aja. Oke. Kalau matang itu nanti tampilannya kayak gimana nih, Chef? Maksudnya apakah sampai dia mendidih kuahnya atau gimana? Ya, untuk matang nanti dia akan kelihatan lebih kental aja sih sebenarnya. Oh, oke. Nah, sambil nunggu, saya udah punya sesuatu yang Ya, magic nanti. lagi. Jadi kita tunggu sebentar Oke, ya. siap, Chef. Nah, ini saudara jadi diaduk-aduk, masih diaduk-aduk untuk lontong Padang tadi. Sama kayak lontong opor, itu bisa juga pakai nasi ataupun pakai lontong kok. Kita sekarang pakai lontong dulu. Nah, ini magicnya. Wow. Harus begini ya? Ya. Ya kan? Oke, ini yang udah Ini yang sudah jadinya. jadi. Jadi bisa terlihat ya, dari Mbak Okta juga bisa lihat ini lebih kental. Karena memang masa pemasakannya lebih lama, terus juga rempahnya lebih banyak, warnanya lebih menarik dan lebih menggugah selera makan. Oke, ini tadi kalau dilihat nih telurnya agak beda ya. Jadi ini yang Yang sudah jadi. udah jadi tuh kayak lebih apa ya? Warnanya lebih Selimut pekat lagi ya. Udah ditambahin ini berarti yang garnishnya apa aja nih, Chef? Yang di garnishnya ada cabai merah sama daun bawang. Juga tadi kita kasih bawang goreng. Kasih bawang goreng. Oke, ini kalau sekarang kita mau pakainya lontong. Lontong juga. Saya ambil ini ya, Chef. Untuk dikasih sama lontong Padangnya. Tuh. Nah, Nah, jadi buat Anda pemirsa di rumah jangan bingung-bingung lagi lebaran mau masak apa ya gitu. Kalau tadi kita udah masak opor ayam, nah kalau misalnya bosan opor lagi. Nah, ini bisa nih lontong Padang. Emang beda ya kalau yang nuang chefnya dibanding saya yang nuang. Oke, nah ini tadi kalau misalnya mau pakai daging juga opsional ya, Chef ya, daging supaya opsional. ada lauk tambahannya lagi selain langkanya. Tidak lengkap rasanya lontong Iya. Padang tanpa kerupuk. Kerupuk. Kerupuknya harus yang kayak gini, Chef. Ya, karena kan lontong Padang ya. Jadi biasanya dia tuh identik sama si kerupuk merahnya. Kerupuk. Pakai kerupuk yang warnanya pinky-pinky gitu. Ya. Tapi kalau kerupuknya diganti, Kerupuknya diganti tidak dianjurkan, nanti dimarahin sama orang Padang biasa. Oke, nah ini dia udah jadi lontong Padang ala Chef Fauzi dan juga Okta. Padahal cuma banting ngaduk doang. Yeay. Nah, saudara itu tadi ya bisa jadi alternatif buat memasak, buat kalau misalnya Lebaran mau makan apa, nah bisa tadi opor ayam sama lontong Padang. Nah, Chef mungkin ada tips and trick buat yang mau masak lontong Padang sama opor ayam, mungkin tadi kayak misalnya supaya santannya nggak pecah gimana? Biasanya kan ada dua option. Kalau sekarang sudah ada santan instan itu biasanya tidak perlu terlalu banyak pemasakannya. Beda halnya dengan kalau yang tradisional tuh biasanya masih diperes santannya. Nah itu bisa dilakukan. Kalau di lontong Padang sendiri biasanya ibu-ibu di rumah lebih tahu ya. Biasanya bisa ada yang langsung dimasukin santannya atau di endingnya atau di pertengahan pada saat masak. Yang paling pasti masa pengadukannya untuk si santan sendiri karena biasanya kalau lupa suka pecah. Oh, Kayak kalau lupa gitu. suka pecah. Oke, jadi harus diperhatiin ya, jangan ditinggal nonton sinetron. Iya, ya, biasanya Chef. kalau udah lupa ya pasti pecah. Sisanya ngambek. Oke. Oke, Chef Fauzi terima kasih udah ajak kita tadi masak opor ayam dan Terima juga kasih, lontong Mbak Okta. Padang. Nah, ini saudara bisa diikutin ya buat nanti Lebaran kalau misalnya bingung masak apa bisa masak ini dia. Tadi dikasih inspirasinya oleh Chef Fauzi. Terima kasih Chef Fauzi. Thank you. Nah, saudara, sampai jumpa.
Saudara Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda, jadi tetaplah bersama kami.